di sebuah negeri namanya negeri Ila. Negeri Ila ini di wilayah Palestina. Sekarang direbut oleh Israel tentunya dan masuk wilayah Israel. Dulu memang orang yang tinggal situ Bani Israel, pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Dikenal dengan Ashabus Sabt, orang-orang yang melanggar peraturan hari Sabtu. Kan Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis, teman-teman sekalian, Yahudi memilih Sabtu sebagai hari raya mereka, Nasrani hari Ahad, dan aku diberikan hidayah untuk memilih hari Jumat. Jadi ini masing-masing hari raya dari tiga agama profetis atau Samawiyah ini. Yahudi di hari Sabtu dalam hukum Taurat, mereka nggak boleh melakukan kegiatan apapun. Tidak boleh mancing, tidak boleh beraktivitas bisnis, nggak boleh berperang di hari Sabtu. Ada hukum-hukum, mereka nggak boleh. Kebetulan penduduk negeri Ila ini tinggal pas di pesisir pantai, dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hukum pada mereka tidak boleh mancing hari Sabtu. Dari masyarakat negeri Ila ada tiga golongan. Yang pertama orang yang melanggar. Apa yang mereka lakukan? Mereka nggak mancing hari Sabtu secara terang-terangan, tapi mereka masang jala malam Sabtu. Nanti diambil panen ikannya hari Ahad. Mau nipu Allah nih. Bukan cuma manusia ditipu, Allah mau ditipu. Mereka bilang kami nggak mancing, cuma masang jala saja. Sama aja bohong. Ada golongan yang kedua melarang mereka, nggak boleh mancing hari Sabtu, haram, hukumnya Allah waktu itu ya, hukum Taurat. Sekali lagi, ini hukum Taurat, halal mancing dalam Islam. Ini hukum dulu. Jadi ada kelompok yang melanggar, ada kelompok yang ingkar mungkar. Ada kelompok ketiga, orang beriman juga. Tapi kelompok ketiga ini bukannya melarang kelompok pertama, malah menahan kelompok kedua. Dia bukan gabung sama yang kedua, ya kita pungkirin ya. Enggak, kelompok tiga datang kelompok dua lalu mengatakan, sudahlah, untuk apa ingatin mereka? Kalau mereka melanggar nanti Allah binasakan. Tidak usah pusing, biarin aja orang buat. Yang terjadi apa teman-teman sekalian? Waktu datang azabnya Allah menghukum wilayah Ila, Allah selamatkan kelompok yang kedua, kelompok satu dan kelompok tiga dibinasakan. Kelompok tiga, orang beriman. Karena tidak ingkar mungkar, malah melarang orang yang ingkar mungkar, maka mereka dibinasakan sama Allah SWT. Ini bukan cerita karangan ya. Kita akan dengarkan firman Allah menceritakan masalah itu. Surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 163 sampai 166. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waktu orang-orang Yahudi memungkiri risalah Nabi Muhammad SAW, maka Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW sebutkan ayat ini. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabt idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Tanya kepada mereka, hai Muhammad, orang-orang Yahudi itu tentang negeri Ila tadi yang berada di pinggir lautan. Karena mereka bilang Nabi Muhammad SAW risalahnya bohong. Gak benar nih Muhammad ngarang-ngarang. Al-Quran itu dicaplok-caplok ayat dari Injil dan Taurat lalu jadi Al-Quran. Allah SWT membongkar kepada mereka bukti kalau Muhammad SAW syaratnya adalah Nabi, adalah mengetahui kisah tentang negeri Ila. Tanyakan kepada mereka tentang penduduk negeri Ila yang ada di pinggiran lautan. Ingatkah kalian tentang kisah yang disebutkan dalam Taurat, bahwasanya di hari Sabtu mereka dilarang memancing, dan pada saat itu justru hari Sabtu itu ikan-ikan datang kepada mereka. Allah coba. Hari Sabtu itu dikatakan oleh para ulama tafsir, ikan-ikan besar datang ke pinggir pantai dan berdempetan sama ikan-ikan kecil, tinggal diambil. Allah SWT uji mereka. Dilarang dan diuji oleh Allah SWT. Awalnya tidak begitu. Awalnya cuma dilarang mancing hari Sabtu. Setelah mereka melanggar, Allah datangkan cobaan lebih berat. Allah datangkan ikan-ikan itu dengan banyak. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, kata Allah, ingatlah pada saat ikan-ikan itu datang memenuhi tempat-tempat mereka, dan selain hari Sabtu, ikan itu tidak datang. Mereka harus keluar untuk mencarinya. Begitulah kami menguji mereka karena mereka berbuat kefasikan. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Tadi itu ayat 163, sekarang 164. Allah menceritakan tentang tiga golongan tadi. Ada yang berbuat kemungkaran, ada yang mengingkari, ada yang melarang yang berbuat mungkar. Ini sekarang pembicaraan antara orang yang mengingkar mungkar dengan orang yang melarang orang yang ingkar mungkar. Kelompok kedua dan kelompok ketiga. Ingatlah pada saat umat yang ketiga, yang tidak melarang orang buat mungkar, malah menahan orang yang ingkar mungkar, berkata kepada orang yang ingkar mungkar, kenapa kalian harus repot-repot mengingatkan kaum yang nanti juga Allah akan binasakan mereka?
Apa alasan kalian? Biarin aja bermaksiat, nggak apa-apa. Kita taat ya kita taat. Ya, malah dia larang orang-orang ini buat kemungkaran. Ini ke masjid sama-sama, ayo Pak sholat, udahlah biarin aja. Mereka nggak mau sholat, dilarang temannya. Enggak, ikut dong lurusin. Nah di sini orang-orang yang ingkar mungkar berkata, kami ingin berlepas agar punya alasan di hadapan Tuhan kami hari kiamat, agar kami ini selamat. Allah suruh ingkar mungkar, kami ingkar mungkar. Dan siapa tahu mereka bertakwa, mereka mau terima nasihat itu. Falamma nasu ma dzukiru bihi, 165-nya, pada saat mereka lupa terhadap apa yang diingatkan kepada mereka, dinasihatin gak mau dengar, anjainal ladina yanhauna anis su, kami selamatkan golongan kedua tadi yang melarang dari perbuatan buruk itu. Wa akhadnal ladina zalamu, dan kami binasakan yang zalim, kelompok ketiga dan kelompok pertama tadi, bi'adzabim ba'isim bima kanu yafsukun, dengan azab yang sangat menghinakan dari perbuatan fasik mereka. Falamma atau ammanuhu anhu kulna lahum kunu kiradatan khasiin, pada saat memuncak Allah datangkan ikan-ikan tersebut, mereka makin semangat untuk melakukan kemungkaran, maka mereka lupa terhadap ancaman tersebut, maka kami mengatakan kepada mereka, jadilah kerah-kerah yang terhina. Kata dalam sebuah hadis disebutkan, mereka dijadikan kerah oleh Allah SWT selama 3 hari, kemudian Allah binasakan. Bagaimana Allah SWT menceritakan tentang negeri penduduk Ilah. Kesimpulan yang kita ambil daripada ini teman-teman sekalian adalah bagaimana seseorang tidak boleh membiarkan kemungkaran merajalela, dan dia harus ingkar mungkar semampunya, dan tidak boleh diam, minimal dengan hatinya. Nah, ini akan meredam murka Allah Subhanahu wa taala.